Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini. Dan untuk mendasari kita dalam menjalani hari ini, maka marilah kita khususkan waktu kita dalam Embun Pagi edisi Jumat 23 Mei 2025 yang kali ini bersama dengan saya Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan sumber kehidupan kami bersyukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh Tuhan karuniakan kesempatan untuk memasuki hari yang baru. Dan sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami masing-masing, perkenanan kami untuk mengkhususkan waktu ini untuk mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan boleh kami pahami, boleh kami hayati, dan menjadikan pandu dalam kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya waktu ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan saat ini diambilkan dari Kisah Para Rasul 16, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-18. Kisah Para Rasul 16, ayatnya yang pertama sampai dengan 18 yang demikian. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudaranya di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung.
dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi dan akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan saat ini adalah dengan tema penyebab orang menjadi percaya. Sahabat Petra yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan pertanyaan yang mendasar namun penting bagi kehidupan kita. Mengapa seseorang bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus? Apa penyebabnya? Lalu bagaimana proses di baliknya? Nah, seringkali kita berpikir bahwa pertobatan terjadi karena mujizat yang dramatis, atau karena khotbah yang hebat, atau karena seorang sudah begitu putus asa, lalu akhirnya menyerah kepada Tuhan. Tetapi dalam bacaan kita saat ini, kita melihat bahwa penyebab seorang menjadi percaya ternyata lebih luas, lebih kompleks, dan lebih kaya dari yang bisa kita bayangkan. Kita akan menelaahnya satu demi satu. Bagian pertama, yaitu bagaimana orang bisa menjadi percaya adalah dimulai dari Tuhan memakai relasi. Ini yang terjadi dalam kisah Timotius. Kita bisa membaca di ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita mulai dari ayat 1 sampai 5. Bacaan itu menceritakan bagaimana Paulus bertemu dengan Timotius, anak dari seorang perempuan Yahudi yang percaya dan ayahnya seorang Yunani. Timotius dikenal baik oleh jemaat. Maka Paulus mengajak dia ikut dalam perjalanan pelayanan yang akan mereka lakukan. Kalau kita membaca bagian ini, tidak banyak drama di bagian ini. Kendati tidak banyak drama, tetapi hal ini juga punya peranan penting. Kenapa? Karena kita melihat bahwa perjalanan iman Timotius itu dimulai dari keluarga yang memperkenalkan dia kepada Tuhan, lalu diperkuat oleh persekutuan dan dibentuk lebih dalam melalui relasi mentoring bersama Paulus. Dari kisah ini bisa kita bawa dalam kehidupan kita. Jika Anda hari ini percaya kepada Tuhan, mungkin di dalamnya ada proses dari orang tua yang memperkenalkan saudara kepada Tuhan Yesus, atau ada teman yang sabar menemani proses rohani saudara, atau ada pendeta, ada guru agama, ada pemimpin-pemimpin rohani yang membimbing Anda di masa sulit. Sebaliknya, pertanyaan yang perlu kita renungkan juga adalah, sudahkah kita menjadi seperti Paulus bagi orang-orang di sekitar kita? Banyak dari kita mungkin sudah menjadi orang tua, menjadi pemimpin atau menjadi panutan. Lalu pertanyaan pentingnya adalah, apakah hidup kita sudah menjadi jembatan bagi orang lain untuk mengenal Tuhan, atau justru hidup kita ini menjadi batu sandungan bagi orang untuk berjumpa dengan Tuhan? Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian kita menjadi orang percaya? Yaitu Tuhan bisa memakai tuntunan Roh Kudus. Ini terlihat dari apa yang terjadi bagi
Paulus beserta timnya, yaitu ketika dia dilarang masuk ke Asia. Ayat 6 sampai dengan 10. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan yang kedua, bagian kedua ini adalah bacaan yang agak mengejutkan. Bahwa Paulus dan tim pelayanannya ingin memberitakan Injil ke Asia lalu ke Bitinia, tetapi Roh Kudus mencegah. Bayangkan, mereka ingin memberitakan kabar baik, tapi justru Tuhan melarang mereka. Lalu Paulus mendapatkan penglihatan tentang seorang pria Makedonia yang berkata, "Datanglah dan tolonglah kami." Apa artinya itu bagi kita? Bahwa menjadi orang percaya dan membuat orang lain percaya bukan hanya soal kerja keras, bukan hanya soal niat baik, tetapi terlebih dalam dari itu adalah ini bicara mengenai ketaatan kita pada pimpinan Roh Kudus. Dari kisah ini kemudian kita bisa berefleksi, berapa kali kita sudah membuat rencana hidup yang baik dan masuk akal, tetapi ternyata Tuhan mengarahkan kita ke jalan yang berbeda. Atau kadang Tuhan mengalihkan kita dari jalan yang baik supaya kita bisa bertemu dengan orang yang tepat. Dan bisa jadi pertobatan seseorang, anak kita, pasangan kita, atau orang yang kita layani itu terjadi karena kita taat menempuh jalan yang tidak kita rencanakan. Oleh karena itu, bagi kita yang sudah terbiasa hidup dengan kontrol dan perencanaan, tetapi dalam perjalanan iman selalu membutuhkan ruang bagi pimpinan Roh Kudus. Maka mari kembali peka kepada suara Tuhan melalui doa, melalui perenungan, bahkan kejadian-kejadian yang tidak terduga. Ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana bisa seorang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan adalah Tuhan bisa memakai kesiapan hati. Nah, hal ini nampak dalam diri kisah bagaimana Lydia menjadi pengikut Kristus. Ini kita baca di ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, di dalam kisah ini setibanya di Filipi, Paulus kemudian bertemu dengan seorang perempuan bernama Lydia. Ia bukan orang miskin, ia pedagang kain ungu, simbol status dan ekonomi yang mapan. Tetapi ia kemudian disebut sebagai takut akan Allah. Artinya dia seorang yang mapan secara ekonomi dan finansial, tetapi hatinya terbuka. Dan Tuhan membuka lebih lebar lagi untuk menerima Injil. Poin yang hendak saya sampaikan di sini adalah bahwa terkadang kita menyangka hanya orang yang menderita saja yang bisa menerima Tuhan. Tetapi dari kisah Lydia ini membuktikan hal yang sebaliknya. Bahkan orang yang sukses, orang yang sudah mapan, orang yang sudah nyaman dengan hidupnya, tetapi bila hatinya terbuka, orang itu bisa kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka kemudian kita perlu berefleksi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita melihat orang-orang mapan di sekitar kita sebagai orang yang perlu disapa oleh Tuhan? Atau kita merasa mereka sudah cukup, padahal hatinya mungkin sedang mencari. Atau sebaliknya mungkin saudara sendiri adalah orang seperti Lydia. Saudara sudah punya rumah, saudara sudah punya pekerjaan yang mapan, saudara sudah punya keluarga yang stabil,
tetapi jauh di dalam hati Anda ada kerinduan yang tidak bisa diisi oleh dunia ini. Jika itu yang terjadi, maka ketahuilah Tuhan sedang mendekati saudara. Tuhan tidak hanya mencari yang hancur, tetapi juga mencari mereka yang terbuka. Ini yang ketiga. Yang keempat, bagaimana orang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, bisa jadi Tuhan memakai krisis dan konflik. Ini kisah perempuan yang mempunyai roh tenung dalam ayat 16 sampai dengan 18. Ini merupakan bagian yang mungkin paling tidak nyaman dalam sepanjang kisah yang kita baca di saat ini. Seorang perempuan yang dirasuki roh tenung mengikuti Paulus dan Silas sambil berteriak-teriak. Akhirnya Paulus mengusir roh itu. Hal ini kemudian menimbulkan kekacauan, karena si perempuan ini tidak lagi bisa menghasilkan uang bagi tuannya. Lalu apa maknanya? Terkadang pertobatan datang justru melalui konflik. Kadang pertobatan justru bisa dimulai dari benturan yang ada. Bahkan kesaksian terbesar bisa muncul bukan ketika kehidupan itu serba tenang, serba aman dan nyaman, tetapi justru ketika kita bertahan dalam krisis dengan iman yang teguh. Maka mari kita kemudian berefleksi. Mungkin saudara sedang dalam tekanan, entah karena masalah keluarga, entah tekanan karena pekerjaan atau karena kesehatan. Jika itu yang sedang terjadi dalam diri saudara, maka jangan anggap itu sebagai sebuah kutuk. Bisa jadi Tuhan sedang memakai momen ini untuk menunjukkan kasih-Nya kepada saudara. Menunjukkan kasih-Nya bukan hanya kepada saudara, tetapi juga kepada orang-orang di sekitar saudara. Sahabat Petra yang terkasih, kembali kepada tema kita. Bagaimana dan kapan seseorang bisa menjadi percaya? Dari Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai dengan 18 kita bisa menyimpulkan menjadi orang percaya bisa terjadi lewat beberapa hal. Yang pertama, melalui relasi dan keteladanan hidup. Yang kedua, melalui ketaatan terhadap pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, melalui hati yang terbuka. Dan yang terakhir, melalui situasi krisis yang membukakan mata kita. Dan semuanya itu hanya mungkin jika Tuhan bekerja di dalam kita. Sahabat Petra yang terkasih, kalau hari ini saudara mendengar suara Tuhan, maka jangan keraskan hati saudara. Kalau saudara sudah lama menjadi seorang Kristen tetapi belum sungguh percaya, mungkin saudara sudah percaya tetapi saudara belum membagikan iman saudara kepada siapapun. Mungkin juga saudara saat ini sedang dalam krisis. Maka ketika itu yang terjadi, maka Tuhan sedang mengetuk hati saudara lebih dalam. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita tutup renungan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah yang memanggil kami menjadi percaya. Melalui banyak jalan yang tak kami sadari. Dan hari ini, kami membuka hati kami kembali. Jadikan kami seperti Lydia yang siap. Jadikan kami seperti Paulus
yang taat. Dan pakailah hidup kami dalam segala keadaan, agar orang lain pun boleh percaya kepadamu. Dalam nama Yesus, kami boleh berdoa dan berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah Embun Pagi edisi Jumat 23 Mei 2025. Dan kita akan kembali dalam edisi berikutnya, dan biarlah berkat Tuhan mengalir memenuhi kehidupan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.